Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dan khususnya bagi adik-adik para pencari ilmu, insya Allah pertemuan kali ini kita akan mencoba nih mengulas dan bertemu kembali. Sebelumnya perkenalkan bagi adik-adik ya, karena bagi pertemuan pertama di mata kuliah hukum dan kebijakan publik. Hukum dan kebijakan publik. Sebelum jauh kita bicara masalah hukum dan kebijakan publik, saya ingin menyampaikan bahwa saat kita berbicara kedua hal ini nantinya, hingga kemudian kita baurkan menjadi satu hukum dan kebijakan publik atau hukum kebijakan publiknya, kita sebenarnya ingin mencoba menguraikan satu permasalahan hari ini. Ini penting agar adik-adik dia mendapatkan ilmu secara teori maupun juga paham secara praktis. Karena buat apa kita kemudian memahami sekedar teori, tapi pada tataran praktiknya kita tidak memahaminya, hingga kemudian kita seolah-olah pecah gitu ya. Udah tertelurkan ilmu itu pecah, buyar, karena kesannya seperti tidak meninggalkan bekas gitu ya. Maka kita coba nanti akan ulas apa itu hukum dan apa itu kebijakan publik. Sebelum kita bahas keduanya menjadi satu, karena ini pertemuan pertama, kita bahas satu-satu dulu kan gitu. Kita pertama bahas hukum. Apa itu hukum? Ini menjadi pertanyaan bagi adik-adik semuanya, bagi kita semua, bahwa hukum itu apa? Seringkali kita bingung menjelaskan definisi secara global hingga kemudian orang lain semua dapat memahami sama. Tentu tidak. Itu sulit gitu ya, itu sulit. Maka jika kita ditanya hukum, maka yakinlah bahwa tak ada seorang pun yang dapat mendefinisikan hukum itu secara lengkap dan memuaskan semua orang, tentu, karena hukum bukan alat pemuas tentunya itu ya. Maka pahami, tidak pernah terjadi yang namanya definisi yang secara paripurna atau sempurna. Bahkan selengkap-lengkapnya definisi, jika dijelaskan satu definisi itu dibuat ya di dalam satu halaman definisi doang, itu masih belum tentu lengkap, atau belum tentu sempurna, atau belum tentu memuaskan semua orang. Nah, di sini kita maka sering muncul aneka arti atau makna daripada hukum itu sendiri menurut masyarakat pada umumnya. Maka jika sebagian orang bisa menjadi memandang hukum itu apa? Hukum itu adalah sanksi. Hukum itu adalah hukuman. Itu dia. Hukum itu adalah hukuman. Seseorang dihukum melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran, maka itulah hukum. Ada yang mengatakan sebagian masyarakat berlandaskan daripada hukuman atau sanksinya, atau istilah seperti itu. Selanjutnya, hukum itu adalah hakim. Ada sebagian mengatakan hukum itu adalah hakim. Hukum itu bermakna hakim saat kemudian hukum itu disandarkan oleh bangunan pengadilan khususnya. Maka kalau kita ketemu pengadilan, kita lihat hakim di dalam persidangan, maka dialah hukum. Kenapa? Karena dia yang kemudian menciptakan suatu hukuman atas suatu peristiwa yang dia kerjakan oleh orang lain, atau tersangka, terdakwa, atau para pihak bersengketa, dua pihak bersengketa, maka hakim yang menyelesaikannya, kan gitu. Menjadikan hukum, kan gitu, membuat hukum. Atau sebagian lagi yang mengatakan bahwa hukum itu adalah polisi. Kenapa polisi? Karena polisi kita seringkali lihat mereka adalah pihak yang kemudian melakukan contoh penangkapan terhadap orang
seorang pencuri misalnya, polisi yang melakukan razia jika Anda berkendara tidak menggunakan SIM dan STNK. Lalu polisi juga yang kemudian hari ini kita bisa lihat temui sebagai pihak yang tentunya menyelesaikan jika ada persengketaan di tengah masyarakat. Itu ya. Oke. Tapi apakah itu salah atau benar kan gitu? Ya kita tidak bisa mengatakan itu salah semua, gitu ya. Ya sebagai masyarakat tentu yang tidak awam hukum tentu bisa jadi definisinya demikian, gitu ya. Tapi ya kita coba cari yang lebih arti lain. Bukan lebih benar atau lebih baik enggak. Tapi arti lain yang sering juga ini digunakan sebagai istilah. Hukum adalah seperangkat sistem aturan dalam suatu negara. Jadi seperangkat sistem aturan dalam suatu negara, itu hukum. Arti yang lain gitu ya. Mengapa dikatakan demikian? Sebab hukum ini adalah sistem yang juga melakukan fungsinya sebagaimana fungsi hukum itu memberikan aturan dengan cara mungkin membatasi orang lain dengan batasan-batasan tertentu dan memaksa orang lain untuk menaatinya. Jika kemudian dilanggar, maka sistem tersebut akan membelanya. Sistem yang dibela oleh sistem, gitu ya, subsistem atau aparat penegak hukum lah yang membela, gitu ya. Kemudian bagi yang melanggar, maka ia dikenakan sanksi. Ya secara ringkas sederhana, jika Anda berkendara tidak menggunakan helm, tidak pakai spion di hadapan polisi, di simpang kena tangkap, kena tilang. Tilang nanti diselesaikan sanksi dendanya ke kejaksaan atau ke pengadilan. Itu menjadi suatu skema bahwa hukum itu adalah sistem perangkat sistem aturan dalam suatu negara. Ya. Kenapa di negara? Ya tentu negara di sini mengambil peran bahwa setiap orang atau setiap masyarakat yang berkehidupan di wilayah lingkup daripada suatu negara maka berlaku aturan hukum. Terlebih kita adalah negara hukum, maka pasti hukum menjadi komandan. Tentu seperti itu. Oke ya. Selanjutnya, apakah kemudian cukup kita mempelajari hukum itu saja? Tentu tidak. Kita selanjutnya, hukum harus dipahami tadi seperti itu ya, seperangkat sistem aturan. Nah, itu dia dalam suatu negara. Oke, itu dia. Satu saya definisikan. Walaupun nanti Anda baca beberapa definisi lain, bisa ditemui di beberapa literatur, silakan. Jika Anda memang ini ya, tertarik, itu memang perlu Anda baca-baca beberapa buku literatur hingga kemudian Anda memahaminya. Selanjutnya setelah kita bicara hukum, lalu kita coba bicara apa itu kebijakan publik, kan gitu. Apa yang dimaksud dengan kebijakan publik? Lagi-lagi kalau ini bicara mendefinisikan, tentu kita kesulitan mendefinisikan dengan cara untuk memuaskan semua orang. Tapi kita bisa mengambil beberapa contoh definisi dari para ahli ini untuk menjadi pegangan agar kita dapat memahami secara umum apa sih kebijakan publik. Oke. Di sini ada menurut salah satu ahli dia mengatakan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh pemerintah. Ada dua hal pencabarannya, yang dikerjakan maupun tidak dikerjakan oleh pemerintah. Itu kebijakan publik. Karena kebijakan itu bisa dilakukan atau tidak dilakukan. Namanya juga kebijakan. Gitu ya, tidak ada unsur memaksa yang harus ada, kan gitu. Berbeda dengan hukum. Kalau hukum itu wajib ada. Selanjutnya ada ahli lain mengatakan bahwa ini Kartasasmita. Apa itu kebijakan publik? Itu kebijakan publik upaya untuk memahami dan mengartikan satu,
apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah mengenai suatu masalah, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang menyebabkannya, kan gitu. Itu lahir kebijakan publik. Yang ketiga, apa pengaruh jika dilahirkan kebijakan publik dilakukan, apa pengaruhnya? Jika tidak dilakukan, apa pengaruhnya? Ini kemudian menjadi ruang lingkup daripada upaya untuk memahami apa itu kebijakan publik. Tentu banyak, silakan Anda baca-baca lagi apa aja sih, apa definisi daripada kebijakan publik. Lalu apa kesimpulannya? Gitu ya. Setelah banyaknya definisi tadi, maka kita coba mengambil kesimpulan. Ini ada 4 poin kesimpulannya, gitu ya. Silakan Anda pahami 4 poin ini. Yang pertama, kebijakan publik merupakan penetapan tindakan-tindakan pemerintah yang dibuat oleh administratur negara atau administratur publik, tanda kurung pemerintah, gitulah ya. Maka dalam hal ini kita bisa memahami kebijakan publik itu adalah penetapan tindakan pemerintah yang dibuat oleh pejabat negara. Maka kita harus paham dulu, salah satu unsurnya itu adalah dibuat oleh pejabat negara atau perangkat administratur publik. Desa, kepala desa, gitu ya. Kemudian kalau kelurahan, Pak Lurah, kecamatan ada Pak Camat, Pak Bupati, kabupaten ada bupati, kota ada wali kota, sampai ke presiden, kan gitu ya. Itu menjadi suatu penjabaran administrator publiknya. Kemudian yang kedua, kebijakan publik tersebut tidak cukup hanya dinyatakan dalam bentuk teks formal, namun juga harus dilaksanakan atau diimplementasikan secara nyata. Ini dia. Jadi dalam poin kedua ini dia harus dibuat dalam bentuk tertulis, formil, gitu ya. Kemudian dilakukan. Itu menjadi syarat pentingnya, gitu ya. Dilaksanakan secara nyata. Misal, negara atau pemerintah desa mengungkapkan bahwa kebijakannya penggunaan lapangan fasilitas umum itu hanya boleh dilakukan untuk kegiatan kemasyarakatan dan kepentingan pemerintahan desa. Ternyata datang ujuk-ujuk orang, tiba-tiba datang orang tanpa izin, tanpa pamit menggunakan lapangan untuk sarana kampanye. Boleh nggak? Itu dia. Tentu tidak boleh karena belum ada izin. Karena dalam ketentuan peraturan yang sudah dibuat, kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah desa tadi, itu bukan untuk digunakan sebagai alat atau tempat kumpul massa untuk kampanye. Seperti itu contohnya, gitu ya. Yang ketiga, selanjutnya kebijakan publik tersebut pada hakikatnya harus memiliki tujuan-tujuan dan dampak-dampak baik jangka panjang maupun jangka pendek yang telah dipikirkan secara matang terlebih dahulu. Contoh kemarin PSBB, gitu ya. Maka kan ditinjau ya, kenapa PSBB itu dilakukan? Karena PSBB itu dilakukan guna memutus mata rantai COVID-19. Itu kan jauh ke depan, gitu ya. Pemikiran itu jauh ke depan. Karena memang kalau tidak dibatasi seperti itu, tentu masyarakat akan terus saling kontak sehingga kemudian penyebaran COVID itu bisa tak terkendali, gitu ya. Maka penting untuk pengendalian sebenarnya, kan gitu. Dan itu jangka panjang. Selanjutnya bersifat mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, bukan kehidupan orang perorangan atau golongan dalam rangka memenuhi kepentingan masyarakat. Ya, yang namanya kebijakan publik, maka setiap kebijakan itu karakternya adalah untuk masyarakat umum. Semuanya terdampak, semuanya berimplikasi, semuanya merasakan. Itu namanya kebijakan publik, bukan orang perorangan. Karena kalau orang perorangan, nanti outputnya itu adalah dia keputusan tata usaha negara, bukan kebijakan publik. Itu dia.
Itu kunci gitu ya, itu harus Anda pahami. Oke, sampai di sini saya pikir ini menjadi pembuka pertemuan kita dalam mata kuliah hukum dan kebijakan publik. Sebagai pengantar saya rasa cukup. Jika ada yang mau ditanya-tanya silakan tanya langsung di kolom komentar, kita akan jawab semampunya. Ini menjadi ya bagian cara untuk menyempurnakan perkuliahan kita atau materi-materi yang akan saya sampaikan dan saya sampaikan dalam beberapa pertemuan mendatang, insya Allah. Baik, itu aja mungkin hari ini. Next kita akan ketemu lagi, mudah-mudahan insya Allah di pertemuan yang akan datang dengan materi selanjutnya. Ada bagaimana terkait dengan kebijakan publik dan bentuk-bentuknya segala macamnya, insya Allah. Stay tune terus di channel kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.